Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun,
Kidung Agung 6. Kemanakah kekasihmu pergi, hai jelita di antara para wanita? Ke arah manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya bersamamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke kebun rempah-rempah, untuk menggembalakan domba di kebun itu dan memetik bunga bakung. Aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku. Ia menggembalakan domba di antara bunga-bunga bakung. Engkau cantik, kekasihku, laksana kota Tirsa, secantik Yerusalem, mengagumkan laksana pasukan tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah pandanganmu daripadaku, karena pandanganmu mengganggu aku. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang berbaring di Gilead. Gigimu laksana kawanan domba betina yang keluar dari tempat pembasuhan, yang semua beranak kembar dan tidak ada yang mandul. Laksana belahan buah delima pelipismu di balik cadarmu. Ada 60 permaisuri, 80 gundik, dan perawan-perawan tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idamanku, putri tunggal ibunya. Dialah anak kesayangan dari yang melahirkannya. Gadis-gadis melihatnya dan memberkatinya. Permaisuri dan para selir memuji-muji dia. Siapakah dia yang timbul seperti fajar merekah, elok laksana bulan purnama, bersinar bagaikan mentari, mengagumkan seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Aku turun ke kebun kenari untuk melihat kuntum-kuntum di lembah, untuk melihat apakah pohon anggur berbunga dan pohon-pohon delima berkuncup. Aku tidak menyadari kerinduan jiwaku menempatkan aku di atas kereta bangsawan. Kembalilah, kembalilah gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihatmu. Mengapa kamu melihat gadis sulam seperti melihat sebuah tarian perang? Kidung Agung 7. Sungguh indah langkah-langkahmu dengan kasut, putri bangsawan. Lekukan pinggulmu laksana perhiasan, karya tangan seorang seniman. Pusarmu seperti piala yang bulat, tidak pernah kekurangan anggur campuran. Perutmu bagaikan timbunan gandum dipagari bunga bakung. Dadamu bagaikan 2 anak rusa, anak kijang kembar. Lehermu laksana menara gading, matamu seperti telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara Libanon yang menghadap ke arah Damsyik. Kepalamu bagaikan bukit Karmel, rambut kepalamu seperti lembayung, raja tertawan dalam ikal rambutnya. Sungguh cantik dan sungguh jelita engkau yang tercinta dalam kesukaan. Sosok tubuhmu bagaikan pohon kurma, dan dadamu bagaikan tandan buah anggur. Aku berkata, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang tangkainya. Kiranya dadamu bagaikan tandan buah anggur, dan nafasmu harum laksana buah apel. Langit-langit mulutmu bagaikan anggur terbaik untuk kekasihku, yang mengalir turun perlahan dengan lembut ke bibir orang-orang yang tidur. Aku milik kekasihku, dan gairahnya tertuju kepadaku. Datanglah kekasihku, mari kita pergi ke padang, marilah kita bermalam di desa-desa. Marilah kita bangun pagi-pagi ke kebun anggur, marilah kita melihat apakah pohon anggur sudah berbunga, apakah bunga sudah mekar, apakah pohon-pohon delima sudah berkuncup. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Apel cinta menyerbakan keharuman. Berbagai buah terbaik ada di pintu gerbang kita. Yang masih baru, juga yang telah lama dipetik. Aku menyimpannya untukmu kekasihku. Mazmur 25. Dari Daud. Kepadamu ya Yahweh, aku mengangkat jiwaku. Ya Elohimku, kepadamu aku percaya. Janganlah membiarkan aku menjadi malu. Jangan biarkan musuhku menang atasku. Juga semua orang yang menanti-nantikan engkau tidak akan menjadi malu. Mereka yang berbuat khianat tanpa alasan akan menjadi malu.
Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada aku, ya Yahweh. Ajarilah aku jalan-jalan-Mu. Tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, karena Engkau adalah Elohim keselamatanku. Aku menanti Engkau sepanjang hari. Ingatlah akan belas kasih dan kebaikan-Mu, ya Yahweh, karena semuanya itu sudah ada sejak mulanya. Janganlah mengingat pelanggaran dan dosa-dosaku pada waktu masa mudaku. Menurut kasih setia-Mu, ingatlah aku karena kebaikan-Mu, ya Yahweh. Yahweh itu baik dan benar, oleh karena itu Dia mengajarkan jalan pada orang berdosa. Dia akan membuat orang-orang yang rendah hati berjejak di atas keadilan, dan Dia akan mengajarkan jalannya kepada mereka. Semua jalan Yahweh adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang memelihara perjanjiannya dan kesaksian-kesaksiannya. Demi nama-Mu, ya Yahweh, ampunilah kesalahanku, karena kesalahanku itu besar. Siapakah orang yang hormat akan Yahweh? Dia mengajarinya jalan yang seharusnya dia pilih. Jiwanya akan tetap tinggal dalam kebaikan, dan keturunannya akan mewarisi bumi. Yahweh bergaul karib dengan orang yang hormat akan Dia, dan Dia memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Mataku tetap tertuju pada Yahweh, karena Dia akan melepaskan kakiku dari perangkap. Berpalinglah kepadaku dan berbelas kasihlah, karena aku sendirian dan tertindas. Kesusahan hatiku bertambah besar, keluarkanlah aku dari kesesakanku. Lihatlah kesengsaraanku dan penderitaanku, dan angkatlah segala dosaku. Lihatlah musuh-musuhku, karena mereka banyak. Kebencian mereka terhadapku sangatlah dalam. Jagalah jiwaku, dan lepaskanlah aku. Jangan biarkan aku dipermalukan, karena aku berlindung kepadamu. Biarlah ketulusan dan kejujuran menjagaku, karena aku menanti-nanti Engkau. Ya Elohim, tebuslah Israel dari semua kesesakannya. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.